Oke, kita masuk laptop Asus dari berapa ini Bang? X453M, kondisi no SW, ampere 0, berapa? 0, lalu hilang 0,5, 0,3. Siap, nah kan saya tak upload di YouTube. Bau keserang apa Bang ini Bang? Bau apa ya? Mari kita dudah, mari kita dudah. Bongkar, bongkar. Mana kotak kosong bos? Ada. Pinggir itu ya. Masih lain aku. Wah, kakak. Oke, kode port X453MA. Kita lihat kode port X453MA ya Bang. Itu pastinya lagi ampere standby hilang. Kita cek dengan multi tekanan wajibnya, kapasitor nyebar 5 volt tidak aktif, volt tidak aktif 18 sampai sini. Oke, ini akan bisa menang apa nih Pak? Input apa nih?
Counterflow apa nih Pak Santoso? Itu ya. Kapasitornya, apakah kapasitornya ini bermasalah? Mbak Nanda kerusakan. Setelah pengecekan ada masalah di kapasitor kedua atau 50 ya, iya. Blok ini 25 volt. Kita cek untuk board view-nya. Yes. Kita cek board view-nya, dia posisi ada di nih. Kapasitor ini untuk tegangan 5 volt, berarti bagian ini 5 volt, dan untuk kapasitor sebelahnya itu adalah 3 volt. Jadi kita lakukan penggantian pada komponen kapasitor yang bermasalah, terindikasi bermasalah. Lembab soalnya, ini lembab tuh, kantor saya. Kita lakukan pengukuran lagi terhadap komponen kapasitor yang indikasi bermasalah.
Oke, apabila sudah di Kira sudah nakit. Berapa itu? yo so dunia mana kita lihat ampernya, kita lihat. Oke, posisi ampere sudah tenang di 0,04. Kita switch ya, mengindikasikan naik. Oke, ampere naik. Ada kemungkinan memang komponen tadi yang bermasalah. Mereknya piye? Ini komponen sebelumnya sudah pernah saya ganti karena kasus yang sama, tercampur lagi. Jadi ya, barang baru sekarang emang riskan ya. Jadi kadang ada, kalau ada konsumen komponennya gantinya murah kok biayanya mahal, servisnya, wah kita di sini menjual jasa ya kawan ya. Silahkan, misalkan ada yang mau servis dan membawa komponen sendiri bisa, tapi kami ada standar harga sendiri untuk jasa yang kami kerjakan. Jadi kami tidak memaksa untuk spare part harus membeli atau jasa dari kami ya. Konsumen berhak membawa spare part sendiri, tapi ya resiko seperti tadi itu, apabila sudah terlanjur membeli dan ternyata harganya lumayan, belum juga lagi nanti ongkirnya, ketika sampai sini ternyata kualitasnya kurang bagus atau tidak awet, atau malah dipasang tapi sama saja, karena baru pun tidak menjamin itu bagus dan bisa digunakan. Kadang kita menggunakan beberapa komponen dulu baru bisa normal, walaupun kesalahan di komponen IC tiga jenis pasang masih sama saja. Ketika pasang semuanya, yang terakhir dipakai normal. Jadi dua komponen sebelumnya walaupun itu baru tidak bisa digunakan karena mungkin rusak atau tercatat bawaan pabrik ya. Oke, kita bersihkan, kita cek lagi, kita tunggu. Ini baterainya saya pasang untuk menyimpan settingan BIOS, karena apabila BIOS yang reset ya, BIOS yang reset, kita akan lihat perbedaannya di mana. Kita standby, kita nyalakan, ampere naik ya, ampere naik. Nah, kita harus pencet berkali-kali. Mana kita pencet berkali-kali baru dia ampere naik ke 200 sekian. Untuk seri ini dia menggunakan prosesor Celeron N3450 kalau nggak salah. Jadi untuk konsumsi arusnya nggak terlalu tinggi ketika dia hanya menggunakan hanya terdapat komponen RAM atau tambahan komponen eksternal yaitu RAM. Mungkin nanti akan berbeda ketika ada LED terpasang, ada hard disk terpasang, DVD terpasang, maka arus atau daya yang dibutuhkan akan lebih besar. Oke, kita coba lagi ketika baterai CMOS nggak terpasang ya. Nah, kita harus berkali-kali melakukan switching atau tekan tombol power di sini baru dia nyala. Tapi ketika baterai CMOS-nya kita pasang lalu kita switch di sini, dia mau, kita tunggu beberapa detik, yang mana itu waktu untuk mereset BIOS apabila baterai CMOS-nya terpasang. Karena ini baterai CMOS-nya terpasang, maka kita colok adapter lalu switch, dia akan langsung nyala dengan ampere 0,200 sekian. Begitu.
gitu. Jadi beberapa laptop sekarang menggunakan baterai CMOS atau baterai yang untuk menyimpan settingan pada BIOS itu include ada pada bagian baterai laptop itu sendiri. Seperti ini termasuk laptop dengan baterai tanam. Jadi di laptop ini, baterai ini sudah mengandung tegangan untuk menyimpan settingan BIOS pada si laptop tersebut. Jadi apabila baterainya bermasalah, baterainya error atau sudah tidak menyimpan daya, maka otomatis BIOS itu juga tidak akan mendapat tegangan dan settingannya akan selalu berubah karena tidak ada tegangan yang mengalir pada BIOS. Gunanya tegangan itu agar ya seperti apa ya, jam tangan apa ya, jam tangan ketika kita setting dan tidak apa namanya, tidak ada baterainya, ya akan tetap berhenti di situ, tidak akan bergerak untuk jarumnya apa ya, settingan yang ada pada BIOS. Mungkin beberapa teknisi atau pemula teknisi mungkin akan sedikit seperti itu. Jadi untuk kelemahannya untuk baterai tanam seperti itu ya, apabila laptopnya menggunakan baterai tanam yang mana sudah tidak bisa menyimpan tegangan lagi, resikonya setiap laptop dinyalakan pertama mungkin jamnya akan ngacak, jam, waktu, tanggal itu akan ngacak, berubah ke settingan awal, bukan settingan pada saat ini. Resikonya seperti itu. Sebenarnya ya nggak begitu masalah kalau nggak bekerja dengan membutuhkan timing atau settingan waktu. Oke, kita coba lagi ya. Kita sudah coba diamkan beberapa saat dengan posisi baterai CMOS terpasang ya. Ampere standby 0,004. Kita pencet, dia akan naik. Oke, sambil kita ukur. Tadi waktu kita tes pertama, tegangan yang ada pada rangkaian pertama adalah 19 volt di sini. Maaf, 19 volt hadir di sini, nyebar sampai ini ada jalur 19 volt di sini juga ada, lalu 5 volt sini, 3 volt. Oh ternyata 3 voltnya hadir setelah di RW. Di sini ada tegangan 3 volt LDO yang mana itu adalah tegangan linear yang muncul untuk membangkitkan komponen seperti EC atau KBC. Nah, di sini ada komponen yang kakinya banyak sekali ini, KBC atau EC, itu disuplai oleh tegangan 3 volt linear atau LDO. Kita cek untuk memastikan tegangan linear itu ada apa enggak, kita bisa mengarah ke apa namanya, soket baterai. Nah, karena itu sudah sebagai pull up untuk data baterai ke EC. Kalau di sini ada 3 volt, berarti tegangan 3 volt LDO dia sudah hadir atau bekerja. Ketika kita switch, kita tahu tegangan kerjanya tadi 5 volt, 3 volt. Ini nyala. Ketika posisi standby hampir 0,004, tegangan yang hadir atau always on
atau hadir sebelum di switch. Ada 5 volt, 3 volt LDO, 3 volt ininya nggak hadir. Ini nyalanya tombol powernya di sebelah sini, jadi mungkin waktu kesini saya tertekan. Oke, jadi posisi sekarang mesin sudah nyala dengan tindakan penggantian kapasitor pada blok dengan 3 volt 5 volt. Mari kita coba rakit lengkapi dengan casing beserta komponen lainnya. Bagaimana gitu? Berbagi ilmu gitu. Dan sudah disimak bang YouTubeku bang. Naruh sinau. Belum paham aku macam-macam ini. Wah, ya jadi subscriber pertama loh bang, lo bang. Wah, Kira baik. ini. Ini. Iya. Akun itu tak lo subscribe tapi Wah, istimewa. Cocok ini. perkara nggak nonton mau siji. Masalah. Oke, kita lengkapi dulu ya kawan. Kita test drive. Kabel LVDS sudah kita pasang, perhatikan soket pun posisi jangan miring ya kawan. Soalnya situ ada tegangan 19 volt, cukup bisa membakar si kabel ataupun komponen lainnya di sekitar apabila pemasangannya tidak pas. Dan ada jalur-jalur data yang mana dia terhubung langsung ke tiket. Apabila itu tersambar tegangan tinggi, ya udah wassalam, nabung buat beli laptop baru. Oke, sementara seperti ini dulu, coba kita nyalakan. Tahap bertahap ya, jangan nanti kita lengkapi, kita sudah pede ya, pede nggak masalah, cuman terlalu pede juga nggak. Lengkapi seperti ini dulu, ampere standby aman, tidak hilang ya. Tapi waktu pertama kita colokkan ampere hilang. Nah ini ada tambahan standby-nya 0,013 ya, tadi 0,04 karena ada tambahan komponen, yaitu pertama ini ada chillboard dan kedua adalah LED beban. Itu ada beban, tambahan beban ya, walaupun kecil kan kelihatan kecil, antara mainboard only tambah chillboard tambah LED. Sekarang coba kita nyalakan, ampere naik. Nah langsung nyala kawan-kawan. Solvet ya, solvet poin-poin. Oke, sekarang kita lengkapi lagi ya komponen lainnya lagi. Bautnya di mana bang nih bang? Oh, Jangan khawatir ya, kita servisnya bergaransi kok. bisa ditunggu. Bisa ditunggu ya kan, bisa ditunggu. Ini konsumennya di belakang saya ini ngerjain sambil dipantau ya. Ayo, harusnya ini VIP ini. VIP 2 kali lipat. Saya kan 2 kali lipat. Ini bakal jadi video YouTube pertama ini nanti.
Oke, sambil jalan nanti mungkin sambil saya jelas-jelaskan cara penggunaan alatnya ya, walaupun saya sendiri juga masih belajar ya. Jadi nanti pelan-pelan kita eh, sharing, mungkin salah ya tolong diingatkan atau di komentari lah, misalkan itu bermanfaat ya jangan lupa untuk dibagikan. Kancingnya tadi belum, dia harus kita tambahin isolasi biar nggak jatuh karena dia besi kan ya, bersifat konduktif, berbahaya apabila jatuh dan mengenai komponen yang lain. Nggak jadi bayaran bro. Yuk melengkapi ini. Ya, sedikit ekstra ya kawan, soalnya kancingnya hilang apa namanya, locknya, penanganan khusus. Ini banyak tempat ini terbalik orang ini, tapi orang tepat terus. Nah ini udah ada kalau orang. Oke, sudah terpasang untuk mouse dan keyboardnya. Kita rapatkan garisan. Pakai baterai nih. Jangan-jangan kancingnya saya nyampar bang. Kancingnya yang Yonora konsep biasa. Wih, langsung boy. Nyala. Ini ya. Tara. Kita aner. Kalau situ saya karena ngomong situ ini. Mas. Aku kan juga ya, tes dulu beda. Quality control itu penting ya, ada kemungkinan kerusakan di bagian lain itu kemungkinan kok bisa terjadi. Kadang kita perbaiki bagian mana, nanti selang beberapa hari ada kerusakan di bagian yang lain, terlebih pada komponen-komponen atau laptop yang sudah tua, yang sudah usia, karena ya dalamnya ada banyak komponen seperti yang kita lihat tadi, tidak cuma satu dua komponen, bahkan mungkin ribuan. Itu ada terindikasi karena ya pasti ada usianya masing-masing, masa pakai lah, kita anggap masa pakai. Yang sebagai hadis jadi ada lumayan lama ya, sabar aja.
Apabila masih memiliki laptop tua yang fit, kondisi prima, mungkin bisa di-upgrade menggunakan SSD biar performanya lebih kencang lagi, tidak ada salahnya. Atau juga misalkan nanti laptopnya mati, SSD-nya masih bisa digunakan di laptop lain, jadi nggak ikut terbuang. Oke, kita cek fungsi-fungsi lainnya seperti sound. Touchpad jelas aman ya ini. Sound bunyi, keyboard sejauh ini apa yang cek wifi-nya. Oke. Wifi connected, sambil kita update untuk jamnya, karena BIOS reset seperti yang saya bilang. Kalau BIOS reset pasti waktunya juga akan berubah, timingnya akan mundur ke waktu terakhir atau mungkin lebih tua lagi. Lisensi ekstrak. Oke, tapi sudah berubah, sudah menandakan tanggal 30 Januari. Mungkin nggak begitu terlihat ya di kamera ya, di video ya. 2024 jam 4 sore. Oke, seperti ini. Kita cek keyboardnya menggunakan keyboard test, bisa melalui website. Banyak penyedia layanan untuk keyboard test. Tes seperti itu, maka akan muncul nanti paling atas atau paling atas setelah bebas. Bingung nanti bisa bebas satu-satu. Jika kita pencet dia berwarna putih lalu kita lepas berwarna hijau, kita pencet warna hijau itu, kita lepas putih berarti dia normal ya. Oke, untuk keyboard tidak ada kendala, mulai dari escape sampai navigasi arah kanan aman. Navigasi arah kanan mana ini? Nah itu dia, aman. Oke, sejauh ini aman, tinggal kita lakukan quality control. Mungkin kalau standar tempat kami 2 hari ya minimal untuk quality control. 1 hari full untuk running test, lalu 1 hari untuk didiamkan, dan terakhir kita nyalakan sebelum kita konfirmasi ke konsumen. Apabila setelah kita diamkan lalu kita nyalakan sehari, kita diamkan sehari lalu kita nyalakan laptop dalam kondisi baik-baik saja, maka kalau di tempat kami akan segera kami konfirmasi untuk laptop dapat diambil oleh pemilik. Seperti itu. Soalnya kadang setelah kita lakukan perbaikan, kita simulasikan bahwa si pengguna akan membiarkan atau tidak menggunakan laptopnya dalam jangka waktu sehari. Kira-kira ada efek atau tidak? Untuk teman-teman semuanya, jangan sampai tidak menggunakan laptop dalam jangka waktu yang minimal seminggu 3-4 kali lah digunakan untuk nonton film atau mutar musik, karena ya beresiko rusak. Mungkin lebih menyakitkan apabila rusak dalam kondisi tidak digunakan daripada rusak dalam kondisi ketika digunakan. Dipakai tiba-tiba rusak, maka ya menurut saya lebih menyakitkan. Oke. Seperti itu. Terima kasih, ini akan saya lengkapi dan lanjut ke bagian quality control.
Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Ngadidaya Komputer.